Shalom teman-teman semuanya, gimana kabar pada pagi hari ini? Pasti semuanya sehat dan siap buat memuji Tuhan. Nah teman-teman, untuk lebih mempersiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah pada pagi hari ini, teman-teman dipersilahkan untuk saat hening. Saat hening selesai. Kali ini teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan votum dan salam. Allah datang bersama-sama dengan kita saat ini. Ia yang datang ke dunia dengan kerendahan hati dan dengan cinta kasih, hendak mendamaikan aku, kamu, mereka, dan dunia. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari arah Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemelihara, dari Yesus Kristus serta penyertaan Roh Suci tinggal dalam hidup kita. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, karena Engkau telah kembali mengumpulkan hati kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan persiapkan hati kami masing-masing ya Tuhan, untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah pada hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Amin. Sekarang marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Sang Sumber Kasih supaya kita diampuni. Menyesallah dan bertobatlah, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa menolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Kristus, kasihanilah kami. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya. Banyak yang mati tanpa sejahtera. Banyak senjata, alat pembunuh, miskin mengisi seluruh dunia. Apakah arti hidup manusia? Juru selamat maha pengampun, dosa kau hapus di atas salib-Mu. Bangkitkan kami di kebangkitan-Mu. Amin. Amin. Teman-teman boleh dipersilakan untuk duduk. Untuk berita anugerah terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari Yehezkiel 11 ayat 19. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Untuk pujian kesanggupan kita akan menyanyikan Mengenal-Mu.
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan yang didasari oleh 1 Tawarikh 16 ayat 29. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Persembahan diiringi oleh lagu Betapa Hatiku. Hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang telah Kau berikan kepada kami sebagai ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan mau menerima persembahan ini. Juga Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah habis ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan telinga kami ya Tuhan. Juga memberkati Bu Santi yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi para pemuda-pemudi GKJ Magelang. Saat ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Minggu Komisi Pemuda pada tanggal 11 April 2021. Mari saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami boleh mengucap syukur Tuhan ketika pada pagi hari ini kami boleh menghadap hadirat-Mu. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar akan firman Tuhan untuk bekal dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dan terlebih lagi melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan bersama-sama belajar dengan satu topik mengenai memulai hari yang baru. Bacaan kita pada saat pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 8.
Mazmur 5 ayat 1 sampai 8. Kita akan mencoba membacanya secara litani. Mari. Mazmur 5 ayat 1 sampai 8. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Ya, demikian tadi firman Tuhan yang boleh kita baca bersama, boleh kita dengar, dan akan kita tindak lanjuti. Amin. Baik, para pemuda dan pemudi GKJ Magelang, saat ini Bu Santi akan mengajak untuk melihat satu tayangan tentang perbedaan antara zaman old dengan zaman now. Mari kita melihat bersama-sama. Tadi kita sudah melihat bagaimana tayangan tentang satu kegiatan yang mungkin sehari-hari kita lakukan. Namun tidak tahu kalian melakukan yang seperti mana? Apakah yang seperti zaman old atau zaman now? Nah, apakah sesuatu yang dianggap zaman old itu sudah tidak update sehingga boleh ditinggalkan, atau bagaimana kita mensikapi tentang tayangan yang kita lihat tadi? Seperti biasa, di pagi yang cerah biasanya sang mentari menyapa kita dengan penuh bersahabat sebagai tanda bahwa hari baru telah datang. Sudahkah kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat, kasih, pemeliharaan, dan perlindungannya bagi kita, bagi kehidupan kita? Pagi merupakan awal hari yang baru. Dan jika kita mengawali hari dengan benar, dengan mencari wajah Tuhan, bersekutu dengannya, sebelum memulai segala sesuatunya, kita akan mengalami sukacita, pertolongan, mukjizat, dan kekuatan dari Tuhan atas segala tindakan, segala kehidupan kita di sepanjang hari. Jadi ingat, pagi hari merupakan awal dari hari yang baru. Bagaimana kita akan memulai setiap hari yang baru itu? Nah, ini pertanyaan buat kita semua. Apakah kita akan mencari Alkitab dan membaca kitab suci, atau mencari HP dan kita mulai mengupdate status, atau kita menunduk
menyibukkan diri karena berdoa, atau kita menunduk karena kita sibuk dengan konten-konten yang ada di HP. Nah, itu semua menjadi pilihan kita. Dan pilihan itu tergantung pada kita semua, bagi saya dan kalian. Namun sebagai murid Tuhan, kita bisa belajar dari Mazmur 5 ayat 1-8 yang menjadi perikop kita pagi ini. Bagaimana Raja Daud menyambut hari baru yang datang pada hidupnya. Daud dalam Mazmurnya, di dalam ayatnya yang keempat, dia berseru demikian, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Dalam kalimat ini, kita melihat bahwa hal pertama yang dilakukan Daud apa? Yaitu memperdengarkan suaranya kepada Tuhan. Memberikan seruannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kata-kata Daud ini menandakan bahwa Tuhan sebagai prioritas utama. Ketika pagi hari bangun, yang dicari adalah Tuhan. Itulah prioritas utama yang Daud ajarkan, yaitu mencari Tuhan. Selanjutnya, Daud juga berkata di dalam ayatnya 4 ini yang dilanjutkan dengan kata-kata, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Di sini, di dalam kalimat ini kita melihat bagaimana Daud membawa persembahan dan juga menantikan akan hadirat Tuhan. Nah, kita pun dapat melakukan hal yang sama pada saat menyambut hari yang baru. Kita dapat memulainya dengan mendengarkan suara Tuhan, memperdengarkan suara kita kepada Tuhan, dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah diberikan. Menantikan petunjuknya dalam kehidupan kita sepanjang hari. Kemudian, kemukakanlah kepada Tuhan hal-hal yang harus kita lakukan pada hari ini. Serahkan juga kepadanya segala masalah, segala kesulitan, segala problema yang mungkin kita hadapi pada hari itu. Demikian pula halnya dengan cara kita menjalani kehidupan setiap hari itu. Cara kita memulai suatu hari yang baru menentukan bagaimana sikap kita pada apa yang akan terjadi di sepanjang hari itu. Nah, dari situ kita boleh belajar bahwa ketika kita bangun pagi, membuka mata kita, apakah kita sadar, apakah kita mau bersyukur bahwa ketika kita diizinkan membuka mata pada pagi hari, itu tandanya bahwa Tuhan telah memelihara, menjagai kita dalam tidur semalaman. Tuhan telah menjagai, Tuhan telah memberkati sehingga kita boleh diberikan hari yang baru, yaitu dengan tandanya kita boleh membuka mata. Nah, ada baiknya ketika kita membuka mata itu, kita mencari Tuhan. Kita mengucap syukur, kita tunduk berdoa bahwa Tuhan telah menjaganya semalaman. Dan terlebih kita mohon petunjuk pada Tuhan, bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita sepanjang hari itu. Kita mohon petunjuk, kita mohon pertolongan dari Tuhan. Nah, para pemuda dan pemudi GKJ Magelang yang dikasihi Tuhan, sebagai refleksi kita boleh menanyakan pada diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana cara kita memulai hari baru selama ini? Adakah kebiasaan baru yang ingin kita mulai setelah membaca kisah Daud saat ini? Dan yang kedua, mengapa kita perlu menghampiri Tuhan terlebih dahulu
saat menyambut hari yang baru? Ya, dua pertanyaan itu menjadi refleksi buat kita. Kita tanyakan pada diri kita, dan apa jawabnya? Sampaikanlah jawabanmu kepada Tuhan. Nah, saat ini kita boleh belajar dari firman Tuhan, belajar dari Daud di dalam Mazmurnya tadi, bahwa datang kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur setiap memulai hari yang baru, setiap memulai pagi yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Dan satu lagi, sediakan waktu bersama Tuhan di pagi hari. Sediakan waktu bersama Tuhan di setiap hari baru yang kita miliki. Kita percaya bahwa di sepanjang hari itu kita akan memiliki kualitas waktu yang baik di sepanjang hari kita, di dalam setiap kegiatan dan tugas kita di sepanjang hari itu. Karena kita sudah menyerahkan, memohon petunjuk dari Tuhan. Nah, sebagai penutup, kita juga akan mencoba belajar dari Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mari kita akan mencoba memahami kata demi kata di dalam Mazmur 90 ayat 14 ini dengan satu pujian berikut. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah di dalam hidup kami. Tuhan ajarkan melalui Mazmur Daud bahwa kami saat ini boleh mensyukuri di setiap pagi, di mana kami boleh Tuhan izinkan membuka mata kami. Kami disadarkan akan pemeliharaan Tuhan dalam tidur kami, sehingga pada pagi hari kami boleh membuka mata kami boleh menikmati hari yang baru pemberian Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mencari Tuhan di dalam doa kami setiap pagi, sehingga kami boleh memohon tuntunan Tuhan di dalam kami menghadapi hari-hari yang kami lalui. Terima kasih Tuhan, semuanya ini karena berkat pertolongan dan juga berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin selama ini kami lakukan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa doa kami. Amin. Terima kasih Bu Santi untuk firman-Nya. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita akan berdoa syafaat yang terbagi menjadi 3, bangsa dan negara, gereja dan komisi, dan studi dan orang tua. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami ini yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID ini, Tuhan. Berkatilah rakyat-rakyat dan masyarakat kami, Tuhan, agar selalu senantiasa diberikan kesehatan dan terjauh dari berbagai macam penyakit, Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja dan komisi kami. Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan, mulai dari pendeta, majelis, pengurus, hingga jemaat. Kiranya Kau berkati Tuhan, agar kami dapat memuliakan nama-Mu lebih tinggi lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Tuhan Yesus, saat ini kami akan berdoa untuk studi dan orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati studi kami, walaupun sedang kami lakukan secara jarak jauh. Tolong Tuhan tetap sertai, dan tolong Tuhan tetap bimbing kami. Dan kami berdoa juga untuk orang tua kami. Kiranya Engkau limpahkan berkat dan kesehatan bagi orang tua kami. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan memujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri kepada Kristus, sang sumber kasih itu. Kiranya Kristus tidak meninggalkan diri kami barang sesaat, sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegangi hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Teman-teman, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.